Oke, halo guys. Pick a card kali ini tentang pesan yang mungkin harus kalian dengar atau yang perlu kalian dengar. Oke, kita mulai dari nomor 1. Belum apa-apa keluarnya udah The Lovers. Let's see. Oh, The Lovers and ini kenapa gue lupa? Chariot. Dari dua kartu ini aku ngelihatnya lebih ke you will meet someone romantically. Kamu akan ketemu sama seseorang yang dimana kamu mungkin menjalin sebuah hubungan romantik. Oke, kita lihat lagi. Three of Swords. And the Sun. All right. Okay. Nomor 1. Wow, Milk and Honey. So this looks quite promising. Yang artinya aku ngeliat di sini yang tadi aku bilang. Aku ngerasa kamu bakal, kalau kamu single, you will meet someone yang akan ada potensi sangat besar untuk membina hubungan. And I think hubungan ini hubungan jangka panjang. Probably ke arah pernikahan. Three of Swords di sini membuat aku merasa bisa jadi ini orang lama yang datang after they know they have lost you. Dia sudah merasa kehilangan kamu. And now they know. Dari The Sun aku ngelihat dia tahu kalau kamu yang dia inginkan. And then the Milk and Honey is about, you know, like celebrating like a new relationship. Milk and Honey ini bicara tentang sesuatu yang memang yang membahagiakan. Kita lihat dari ininya coba. Number 51. Okay, Milk and Honey. The taste of prosperity.
opportunity born of authenticity, nurturing abundance, trusting that your need will be met. So, by this definition, aku ngeliat, dan ditambah lagi dikuatkan oleh The Sun, aku merasa ini hubungan yang memang dalam tanda kutip, that's something that you dreaming of. Jadi ini adalah hubungan yang kamu inginkan, terlepas dari orangnya siapapun. This is something that you want. Walaupun mungkin sekarang kamu ngerasa, oh gue maunya memantan. But you don't know, maybe saat kamu ketemu orang ini, and then kamu jatuh cinta, dan dia jauh lebih baik dari mantanmu, then you will fall in love once again. You never know. So, don't limit yourself. Di sini dibilang, you have entered a sweet time in your life, enjoying the land of milk and honey that everyone wants to experience. So, kalau bicara tentang relationship message-nya, di sini bicara tentang sensuality, connection, passionate romance between lovers, and this is the lover. So, aku rasa keluar milk and honey ini sangat like the coherence, saling bertalian gitu. Makanya tadi begitu keluar dua ini, aku udah ngerasa this is coming. So, aku tidak pernah bicara tentang jodoh ya. Dari semua readingku aku tidak pernah ngomongin jodoh. Karena kita tidak pernah tahu siapa jodoh kita. That's for me. Ya, aku nggak ngomongin tentang reader lain. Mereka mau baca silahkan. Tapi buat aku, kita nggak ada yang pernah tahu jodoh kita siapa sampai mati. Kita cuma bisa ngelihat potensi. Apakah ini orang punya potensi untuk bisa menjadi pasangan kita dalam jangka panjang. Karena ngomongin jodoh nggak ada yang tahu. At least that's my point of view. Dan di sini, Three of Swords di sini yang tadi aku bilang, either ini mantan atau this is someone who can ease. Dalam artian gini, bukan berarti orang ini yang mengobati lukamu, tidak. Semua orang itu mengobati lukanya masing-masing. Tapi mungkin aku ngerasa di sini kayak yang tadinya kamu merasa masih mungkin ke mantanmu, kamu ngerasa kayak wah nggak mungkin gue ketemu orang baru, atau I don't even think that I could fall in love again. Misalnya contohnya kayak gitu. And then you meet this person. Akhirnya kamu ketemu orang ini, and then pikiran kamu berubah. Once you meet this person, your mind change, your perspective change. Can it happen? Of course. Apa yang nggak mungkin terjadi, right? So this is a good start. Actually, I don't expect this at all. Aku tidak expect ini. Kita lihat. Aku penasaran sama si Three of Swords. Temperance. Temperance di sini aku ngerasa after all the hardships, after all the trial and error, you come to a conclusion. Finally, you will meet someone yang mungkin sesuai dengan kriteria kamu, your standards, atau bahkan aku nggak bisa bilang ini mantan atau bukan soalnya ya. It can be anyone, honestly. So be open. Be open. Kalaupun ini mantan, aku ngelihat di sini ya setelah mungkin kalian masing-masing diberikan jeda waktu untuk saling berpikir, untuk saling belajar. And then there is time that, you meet once again by the grace of the universe, gitu. Universe yang mempertemukan kalian lagi. And then maybe this is like a second chance to to
to restore. Jadi kayak untuk memperbaiki lagi hubungan ini. Yang dimana kalian sama-sama udah paham, oh ternyata gue tuh punya salah di sini. You know, sometimes we don't need to think others' faults. Kita cuman mikir apa yang kita harus perbaiki. Kita nggak usah mikirin apa yang orang lain harus perbaiki. Kita nggak punya power juga untuk rubah orang gitu. It's not in our control juga. Jadi just think about what you have to improve. Okay? And let me see. Aku ngelihat di sini kayak at some point memang kalian itu saling mengisi sebetulnya. Walaupun mungkin kalian punya kepribadian yang berbeda, but kalian saling mengisi. Despite orangnya siapapun ya. Tapi aku ngelihat ya kalian saling ngisi. And bisa juga saat kamu ketemu orang ini, kalau ini orang baru, kamu kayak dapet cahaya lagi gitu loh. Oh ternyata masih ada orang yang gue suka, yang masih bisa ngasih gue tingling feeling, yang mungkin tadinya kamu nggak mikir ke sana. Okay, one more card. Ten of Cups. What can I say? Yang tadi aku bilang, Ten of Cups bukan berarti kartu nikah ya, bukan. Tapi aku ngelihatnya di sini ya ada tendensi ke sana, seperti yang tadi awal aku bilang. Dari awal aku udah ngerasa ini ada potensi untuk menikah. Dari awal aku udah ngerasa gitu. So aku ngerasanya kayak dua-duanya merasa oh ini yang gue inginkan. And then when you are with this person ya, saat kamu bersama orang ini, you feel happy. Kalau yang namanya happiness kan nggak bisa dibuat-buat ya. You just feel happy, that's it gitu. Kayak orang ini bisa membuat kamu ngerasa hidup lagi gitu. Mungkin dia pun merasa hal yang sama, bukan mungkin, dia pun merasa hal yang sama. Regeneration. It's about apa yang sudah lewat. Dan karena regeneration ini bicara juga tentang transformation. Kita lihat. Number 46. Essential meaning, rebirth, second chance. So yang tadi aku bilang, if this is your ex, kalian dapat second chance yang tadi aku bilang. Kalian dipertemukan lagi. It's like, you know, this is like a second chance, new opportunities. Dan kamu misalnya selama ini udah ngerasa kayak apa gue masih punya jodoh for you, yang mungkin umurnya juga udah gak muda lagi, kayak apa gue masih punya jodoh, apa gue masih, well, mungkin gak yang harus umurnya 40 atau enggak, sometimes maybe 30 something and then you think like kamu udah ngejalanin hubungan yang panjang sampai akhirnya gak jadi. Well, that's normal. Saat di masa-masa seperti itu kita ngerasa kayak masih ada lagi gak sih sebenarnya. That's something normal. The oracle message, second chance are available to you now. Whatever opportunities you thought were dead are now revived in a more authentic, stronger form. Jadi kalau misalnya ini adalah mau mantan atau bukan sih sebetulnya. Kalaupun bukan, jadi kayak yang tadi aku bilang, hubungan ini akan jauh lebih kuat.
Mungkin karena kalian juga sama-sama udah belajar dari masa lalu. Kalian sama-sama udah merasa lebih tahu mungkin pengen punya pasangan yang seperti apa. And then you're looking for that, that person gitu. Yang dulunya mungkin kamu masih muda, kamu nggak tahu sebenarnya apa yang gue cari, cuma bucin doang. And then punya attachment dan segala macam. And then kamu belajar dari masa lalu, and now maybe you know that what I'm looking for. I know what I'm looking for. Gue pengen yang, let's say, ini general reading ya. Jadi tidak apply buat semua orang. Nggak berarti semua orang yang dengerin ini udah pasti situasinya begini. No, nggak kayak gitu. Kalau ngomong general reading nggak kayak gitu. Kecuali kamu personal, jelas itu untuk kamu gitu. Nggak usah menerka-nerka. Tapi kalau namanya general reading ya, this can be for you or this can be not gitu loh. Dan aku ngerasa ini ya buat kalian yang memang sudah tahu gitu apa yang kalian cari, and then like universe send you this. Ternyata masih ada, and then if this is your ex, you have given the second chance to restore your relationship once again, to build a strong foundation. Kalian tahu dulu kalian tuh punya masalah apa yang harus kalian rubah. Dengan masa masing-masing itu, yang sering aku bilang, selama kita tidak tahu apa yang bisa kita offer dalam hubungan, apa yang bisa kita berikan dalam hubungan, ya kita nggak akan pernah punya hubungan yang langgeng sebetulnya. Langgeng di sini bukan dari arti kata periodnya panjang, bukan. Langgeng di sini satu ya pasti about the period, dua ya buat apa hubungan panjang tapi isinya berantem mulu kan ya, itu aku nggak sebutnya langgeng sebetulnya. Langgeng itu ya hubungan yang memang improving from time to time, they grow together within the relationship gitu. That's something that menurutku itu yang aku sebut dengan langgeng. Okay? So kita lihat lagi untuk video lanjutannya akan ada apa, yang which is aku juga tidak tahu. Buat kalian yang sudah member, kalian bisa langsung nonton. Buat yang belum member, kalian bisa lihat link di komen untuk join ke membershipnya. Okay? So guys, thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye. Oke, sekarang untuk nomor 2, kita lihat apa pesan yang perlu untuk kamu dengar. Nomor 2, Knight of Swords, Emperor, Four of Wands, and Page of Cups. Oke, kita lihat dari oracle-nya. Apa pesan untuk kamu yang perlu kamu dengar? Go the distance. Serendipity. Oke. Aku sih ngelihatnya ini bicara tentang comfort zone. Oke. Di sini ada go the distance, and di sini ada serendipity. Kita lihat dari oracle message-nya 47. Endurance, strength, the long haul. To bring your dream to life, you must think long term and pay no attention to the fluctuations in the current of your experience. Joy and disappointment commingle with opportunities, so there is no need to fear
the occasional obstacle. Life is not a sprint. This card is a reminder that you have endurance, strength, and fortitude to carry you all the way. Remain true to yourself. Your authenticity alone will keep you in alignment with the energy of miracles. What is yours will never be withheld from you. Remember that. Okay? So, sekarang kita lihat dari serendipity. Nomor 18. Nggak usah takut, ntar aku terjemahin. Oke? 18. 18. Oke. Opportunity. Ini bicara semua tentang kesempatan. Opportunity allied with readiness, the awareness of synchronicity, luck and good fortune appearing as signs and symbols, a magical alignment of events. You have stepped into alignment with the greater good, where your dreams and the collective dream resonate in exquisite harmony. Okay, so di sini dibilang nggak ada sesuatu yang instan. Semua itu butuh usaha dan luck. Apakah kita menciptakan luck? Well, luck itu sebenarnya tidak diciptakan, tapi sukses itu diciptakan. Jadi di sini dibilang gini. Kalau kamu mau sukses, kamu harus jalan. Dan ingat, ini kita bicara tentang segala situasi ya. Mau itu hidup secara umum, mau itu relationship, career, financial, everything. Oke? Segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Kalau kita lihat Crazy Rich, banyak yang instan. Kamu lihat aja berapa lama mereka bertahan di situ. Karena kalau kita lihat orang-orang kaya yang dalam tanda kutip benar-benar kaya, itu they have built their business for years. Mereka nggak kaya instan. They build their business, they build their empire. Oke, diri kita pun juga sama. Saat ini aku bicara sama kalian, duduk di sini, I read the cards, and I'm also a life relationship coach. Aku tidak serta-merta bisa ngajarin kalian tanpa ada sesuatu di belakang aku dulu kan ya. I have gained so many experience through the years. Dan aku belajar dari pengalaman-pengalaman hidupku, aku belajar dari pengalaman-pengalaman kegagalanku dalam hubungan yang mengantarkan aku sampai sini. Aku pernah struggling nggak? Of course. So buat kalian-kalian yang merasa you want to have a good relationship, you know, like cari pasangan yang bisa buat kamu bangun relationship. You have to understand first, the good relationship itu butuh apa. Sama kayak kamu mau masak, kamu butuh ingredients, kamu butuh bahan-bahan kamu untuk masak menjadi masakan yang enak, gitu loh. So this is a reminder for you that there is nothing instantly happen. Oke, tidak ada segala sesuatu yang terjadi secara instan, itu nggak ada. Dan di sini dibilang, kalau kamu diberikan sesuatu, itu karena memang kamu punya kapasitasnya. Ya, kalau kita mau bilang dari sisi agama pun dibilang kan ya, kalau Tuhan tidak akan mencoba kamu di luar kemampuan kamu, gitu. But manusia itu sendiri, sometimes mereka belum nyoba atau mereka baru nyobanya seujung kuku, mereka udah bilang nggak bisa. So kalau udah bilang nggak bisa, ya mereka nggak akan pernah bisa, nggak dicoba. Nggak dicoba, merasanya sudah nyoba. Tapi sebetulnya ya mereka belum nyoba sampai yang sebenarnya nyoba. Dan serendipity di sini dibilang, aku jadi inget quote-nya Paulo Coelho, ya, yang bicara tentang universe conspire to give you what you want. Jadi apa yang kamu inginkan itu sebetulnya the other side of fear. Jadi
kamu pinginnya ke sini, tapi kamu nggak mau ke sini. Kamu ke sini because of your fear, because kamu tidak mau taking a risk. Dan kamu maunya serba instan, padahal sebenarnya yang kamu mau bisa kamu gapai asalkan kamu mau nyamperin. Seperti itu. Contoh misalnya kamu mau bangun sebuah hubungan yang baik, dan dimulai dari mana? Dimulai dari kamu mampu nggak memilih yang terbaik. Kamu udah tahu belum cara memilihnya seperti apa? Gitu loh. Itu yang aku ajarin ke klien-klienku gitu loh. Makanya aku sering bilang ke klienku, itu akan kamu dapatkan. Sekarang ibaratnya kamu mau kaya, sekarang lo kerja. Nah, kamu mau punya relationship yang baik, sekarang kamu coaching. Biar kamu tahu, nanti pada saat kamu ketemu orangnya, kamu sudah jadi. Kamu sudah bisa membangun hubungan yang sehat itu. Kebanyakan orang kan enggak, nunggu masalah ada dulu, baru cari solusi. Jarang orang yang masalahnya belum ada, tapi dia mau belajar. Itu jarang banget gitu. Mungkin cuman dari 100 paling 1 apa belum tentu kali gitu loh. Karena ya itu ya yang aku ngomongin ini counterintuitif. Memang secara intuitif manusia itu ya ada masalah baru cari solusi. Nggak mau belajar dulu bagaimana supaya dia tidak membuat masalah. Itulah sifat dasar manusia sebenarnya. Oke? So basically di sini dibilang kalau kamu masih senang main di zona aman, ya udah kamu nggak akan kemana-mana gitu loh. Di sini bicaranya go to the distance. Buat orang suka bilang to live your life to the fullest, orang bisa ngomongnya tapi belum tentu praktikalnya dia jalanin kan ya. Cuman ngomong supaya kesana keren aja gitu loh. But they're actually not living to the fullest. Apa sih yang dinemukan living to the fullest? Orang cuma mikirnya tuh happy. No, living to the fullest meaning you understand what you're going through in life. You try everything. You try everything as long it's good, gitu loh. Dalam artian as long it's good ya, kalau narkoba ya jangan dicoba gitu. Maksudnya ya berani mengambil tantangan hidup gitu loh. Itu namanya you live your life to the fullest, karena pada saat kamu mati kamu udah nggak bisa ngelakuin itu lagi kan ya. So the message for you is that apa yang harus kamu dengar ya itu. Oke, dan di sini dibilang kalau ya dari sini sih sebenarnya, dari si Page of Cups ini yang aku ngerasa kayak you just want, you always want to taste the good things only, bukan taste everything, but you only want to taste the good thing. So aku bisa lihat kalau ini aku bicara kartu ya, aku nggak ngomongin orang per orang karena ini general anyway gitu. Kadang suka orang dengerin readingan merasanya buat dia doang gitu. It doesn't make sense. Buat yang aku lihat di sini adalah di sini ada Page of Cups ngomongin tentang ya cuman pengen yang enak-enak, yang indah-indah. Orang yang kayak gitu banyak. Orang yang kalau dia bukan klienku dan cuman nanya sama aku DM orang apa, aku nggak akan mau jawab. Kenapa? Karena itu bukan omongan yang bisa diomongin cuma sekalimat, nggak bisa. Kalau bisa kayak gitu, ngapain orang belajar sampai bertahun-tahun? Udah pada bener semua dong manusia. Kalau cuma ngasih advice doang orang langsung jadi bener. Aku prefer nggak mau jawab. Lu mau bener, lu coaching. Biar gue ajarin lu dan gue tahu otak lu kemana. Lah kalau cuma nanya doang kan sekali-sekali aku nggak tahu otak dia kemana. Setelah aku ngomong dia mikir kemana kan aku nggak tahu. So, aku lebih baik gak usah jawab. Lebih baik aku ngabisin energiku buat orang yang mau belajar jelas gitu. Ngapain yang cuma nanya iseng-iseng doang sesekali dijawab? Ya karena memang gak berfungsi juga anyway, gak akan merubah apapun sebenarnya. Oke? Dan aku ngeliat di sini ada Emperor. Emperor di sini aku ngelihat kayak orang yang sometimes merasa dirinya udah bagus. Orang yang merasa dirinya sudah cukup. Cukup di sini dalam artian ego ya. Padahal sebenarnya kan ya kita hidup ya belajar yang mati gitu. Jadi makanya aku bilang di sini di satu sisi maunya main aman, tapi mau dapetnya yang bagus dan maunya instan. Di Knight of Swords ini aku ngelihatnya orang yang pengennya cepat, serba cepat, maunya instan.
dan maunya yang ya happy aja, stabil dan segala macam. Buat aku this is orang yang irrational, orang yang nggak logis, nggak rasional. Jadi ya pesan buat kamu adalah ya tergantung kamu mau punya hidup yang seperti apa. Kalau kamu ngerasa kamu udah cukup ilmunya, ya udah jalan gitu loh. Tapi kalau kamu ngerasa kamu pingin lebih baik, kamu sadar ada yang kurang dari diri kamu dan kamu mau memperbaiki, karena buat aku orang yang benar-benar bertumbuh itu orang yang justru nggak merasa dirinya udah baik, udah benar, karena dia mau terus belajar, cari ilmu terus banyak-banyaknya, cari guidance yang bisa membimbing dia untuk jadi dia nggak buang-buang waktu. Dan di sini aku ngelihat ya sorry to say ya serendipity ini kan juga bisa bicara tentang orang yang pengennya puff everything happen for them. Ya nggak ada. Kamu nggak usah kerja duit jatuh dari langit gitu. Ya nggak ada gitu loh. So ya seperti yang tadi aku bilang, yang aku rasain di sini ya nggak rasional aja sih sebenarnya, itu aja. But aku nggak ngomong kamu nggak rasional. Aku nggak tahu ini bacaan buat siapa. Ya aku cuma baca apa yang terbaca. So if you take it personal, there is something wrong with your head. Okay, so guys kita lihat lagi untuk lanjutannya akan keluar apa. Dan kamu bisa akses di membership. Buat yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di kolom komen di bawah video ini untuk join dulu supaya bisa nonton video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Kita lihat pesan apa yang perlu kamu dengar. Yang pilih nomor 3 ya. Pesan apa yang perlu kamu dengar. Queen of Wands, Page of Cups, Death, okay, Hierophant. Oke, kita lihat dari oracle-nya. Breathe. Observer. Oke, so yang aku rasain di sini straightforward. Aku ngeliat di sini kamu justru disuruh untuk calm down, breathe, calm down, meditate. Karena di sini kamu punya Queen of Wands energy, which is Queen of Wands itu nggak jelek sebetulnya, but you know, di sini aku ngelihatnya lebih kepada kita lihat dulu ya, breathe ini apa? 29. Breathe, essential message, patience, waiting, going slowly, wellness, meditation, and trust. Patient in all things is called for right now. What do you need to do when you are in a rush? Persis banget sama apa yang tadi aku rasain dari awal. Slow down, of course. Meditate and trust. Breathe and repeat. Humans cannot exist without drawing breath. A breath. Now is the time to allow the life-giving element of air to replenish your body, your being, and your very essence. Stop to smell the roses, breathe in the sunlight, and release the darkness, and miracles will appear. 49. Observer.
Perspective, objectivity, neutral observation from a distance. Itu aja dulu. Oke, so dari awal aku udah ngerasa kamu itu energinya very like roller coaster, very fluctuative. Dan orang yang punya energi seperti itu biasanya impulsif, punya temper yang short temper, dan kayak apa ya, mungkin gampang marah, gampang ngerasa distracted gitu loh. Makanya di sini pesannya adalah slowing down. Kamu disuruh untuk slow down. Kamu tidak terbiasa untuk observasi. Let's say, normally like this is happening. Ya, biasanya ini terjadi orang-orang yang habis putus satu loncat, habis putus satu loncat. Sama aku ingat waktu itu aku sempat nonton podcastnya Deddy Corbuzier waktu Deddy itu interviewing Anya Geraldine. Deddy sampai ngomong, kamu tahu kan kalau itu tuh penyakit? Karena Anya sempat ngomong soal dia itu gonta-ganti pacar mulu, ya cepet banget gitu. Wow, ada yang salah nggak? Tergantung lihatnya dari sisi mana. Kalau sisi, karena Anya sendiri ngomong kalau dia nggak bisa sendirian. And Deddy langsung bilang kalau lo tahu kan itu penyakit gitu. For me, aku yang ada di bidang seperti ini, I'm a coach juga, I'm a holistic therapist juga. Kalau orang tanya sama aku apakah itu bermasalah, dan aku akan jawab yes, itu bermasalah. Berarti dia orang yang gak bisa sendirian. Orang yang tidak bisa sendirian itu pasti punya masalah. So it means they always attach to other people to make them happy. To make untuk membuat hidupnya itu merasa hidup, dia selalu butuh orang lain. Dan itu memang gak sehat. Berarti dia tidak mampu mencari dirinya sendiri. Dan ini aku bukan ngomong jelekin orang, enggak. Ini kita bicara tentang kita mengobservasi orang. Dan yang aku lihat di sini itu ini orang yang memilih nomor 3 ini punya energi seperti itu. Walaupun konteksnya bisa jadi nggak sama ya, bukan dalam relationship misalnya, tapi dari hal lain. Tapi intinya adalah orang yang tidak bisa untuk diam, mencoba bertanya. Jadi kayak orang yang punya apa ya, aku sebutnya dengan lacking connection, kurang connect sama dirinya sendiri, lacking connection to themselves. So orang yang seperti itu, ya let alone deh mereka bisa kenal sama dirinya, nggak akan. Because when you want to understand yourself, you want to understand what is happening in your life, kamu butuh waktu untuk cool down, calm down, apa ya, ya contemplating, kalau orang dalam Islam itu bilangnya bertafakur. Jadi kayak hidupmu itu hektik gitu, kayak sibuk apapun. Orang banyak yang seperti itu bukan karena memang sibuk, tapi karena memang mereka tidak bisa dalam keadaan diam. Dan itu nggak sehat memang gitu, karena apapun yang dia lakukan, atau misalnya dia mendesain sesuatu tidak betul-betul karena dia sudah menelaah itu gitu. Jadi di sini pesan yang perlu didengar adalah slowing down. Aku biasanya kalau orang datang ke aku, dari cara itu orang ngomong, dari cara itu orang cerita, I can see people yang kayak gitu. Aku bisa ngelihat orang-orang yang ya apa ya, speednya terlalu tinggi. Sampai aku kadang bilang, wait. Tenang dulu, diam dulu, tarik nafas, tenang. Diam dulu, pausing. Aku pengen tahu berapa lama dia bisa nge-pause. Karena ya salah satunya meditasi itu untuk apa? Untuk kita belajar dalam yang namanya stillness. Karena itu semua juga membantu kita untuk fokus. Orang yang ritmenya terlalu cepat, mereka tidak bisa fokus sebetulnya.
Mereka boro-boro bisa observing, gak bisa. So pada akhirnya mereka banyak membuat kesalahan yang tidak perlu. Ya karena nggak bisa diem itu, gitu loh. So di sini kamu disuruh untuk merubah, untuk bisa lebih calm down, untuk lebih pelan-pelan tahu apa sih yang kamu inginkan. Kamu pingin apa? Kadang orang juga tanpa sadar menutupi kelemahan dirinya atau menutupi rasa sedihnya itu dengan mencari berbagai macam distraksi. Jadi sebetulnya mereka bukan memperbaiki sesuatu, tapi mereka menghindari sesuatu. Jadi mencari hal lain gitu untuk menutupi itu. So ini yang aku lihat. Jadi pesan untuk kamu adalah kamu disuruh untuk slow down, meditate, belajar meditasi. Biasanya kalau orang datang ke aku, ya aku bisa langsung tahu dari cara, ya tadi aku bilang ya, dari cara orang ngomong aku langsung tahu gitu. Kayak kamu tuh gini ya. Dan kalau coachingnya berlanjut, dia rutin. Pelan-pelan pada akhirnya dia lebih kenal sama dirinya. Dia tahu, oh sebenarnya aku punya masalah ini yang nggak selesai. Cuman gue nggak mau mikirin. Kalau gue setiap kali gue mikirin gue stres. Setiap kali gue mikirin gue sedih. Misalnya contoh. Tapi kan bukan berarti itu tidak ada. Hanya kamu ibaratnya luka, kamu cuman perban, tapi nggak kamu obatin. Ya basah terus gitu. Dan akan ada satu poin di mana yang pada akhirnya men-trigger itu karena memang belum sembuh. Ibaratnya kamu punya luka, nggak sembuh ya, masih basah, kamu tutupin doang. Terus luka itu tiba-tiba kena apa? Kesobek lagi atau kena senggol atau apa? Sakit lagi kan gitu. Ya karena belum sembuh sebenarnya. Nah itulah kejadian di banyak orang seperti itu. Mereka saat itu merasa mereka tidak ada masalah karena ketimbun aja, karena banyak mencari distraksi aja. Nah, yang milih nomor 3, aku ngerasanya arahnya ke sana. So ya itu balik lagi sih, kamu mau pahami ini atau tidak. Tapi mau gimana pun, yang satu yang aku sering ngomong sama orang, kamu bisa lari dari masalah, tapi kamu tidak akan pernah bisa lari dari dirimu sendiri. Deep inside, you know that you have that problem. Walaupun tidak kamu omongin, tidak kamu tunjukkan, orang tidak tahu, tapi bukan berarti itu tidak ada. Right? So, ya, kita lihat nanti di video lanjutannya akan ada kartu apa yang keluar. So, buat yang belum member, kalian kalau mau member dulu untuk lihat video lanjutannya, kalian bisa klik link di bawah ini, di komen di bawah video ini untuk akses ke membershipnya. Okay? So thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye. Oke, untuk yang nomor 4 kita lihat apa yang perlu kamu dengar. Nomor 4 kita lihat. Ace of Pentacles, Queen, kok Queen sih? Ten of Cups, Eight of Swords, Two of Cups, Oke. Kita lihat dari oracle-nya. Loyal Heart. Why? Aku pull kartu lagi.
Jadi Devil. Aku ngerasa ya, kamu di sini ada why. Ya of course itu bicara tentang mempertanyakan. Tapi tadi sebelum kartu ini keluar juga aku udah ngerasa kesana. Kita lihat 31. Oke. Motives driving intention, the power of knowing the why. There is great power in understanding your motives right now. The oracle asks you to be very clear about what you're asking this question. Looking for this answer, behaving in this way, and most important, making this choice. Knowing your why is the key to fulfillment. When you are clear about it, your intention will then be a magnet for miracles. Motives define the nature of your experience. When you think about something, feel it, and then act on it. This invincible why is the life force energy within the seed, which brings it to life and holds the potential for growth. Okay, so, God, ini energinya agak berat. Bentar ya, ups. And the world, okay. Yang aku rasa gini, mungkin kamu sedang dalam hubungan yang mana kamu pingin hubungan ini to the next level. But kamu tidak melihat pasanganmu ke arah sana. Kamu tidak melihat kalau hubungan ini kok kayak pasanganmu tuh kayak nggak ada intention buat bikin hubungan ini tuh ya ke next level, ke arah selanjutnya, ya nikah misalnya. Dan itu membuat kamu galau, itu membuat kamu mempertanyakan intentionnya dia dan segala macam. Bahkan beberapa dari kamu mungkin mempertanyakan apakah dia gak serius, apakah dia punya pasangan lain. Kalau kamunya perempuan ya dia punya cewek lain, atau dia dia gak yakin sama kamu, dia gak yakin sama hubungannya. Why? Kalau kamu ada di situasi ini, exactly in that situation, saranku cuma satu, coaching. You cannot control what people want. Kamu gak bisa memaksakan apa yang orang lain inginkan. Kamu tidak bisa memaksa, kalau kamunya cewek ya, kamu gak bisa maksa laki-laki untuk yakin sama kamu. Itu adalah PR-nya dia sendiri. Apakah dia yakin sama kamu? Semakin kamu memaksakan, semakin kamu selalu bertanya, itu tidak akan membuat dia yakin sama kamu. Malah yang akan ada malah sebaliknya. Kamu malah ibaratnya apinya nyamber kamu balik. So, seriously, kalau ini adalah cerita kamu, it means udah waktunya kamu butuh yang namanya relationship coaching. Biar kamu memahami what is the nature of relationship and how it works. Bagaimana sebuah relationship itu, yang benar itu tuh gimana. Dan kalau kamu perempuan, kamu juga butuh belajar tentang laki-laki itu seperti apa. Dan apa yang membuat laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, bahkan sampai lakinya yang kepingin banget. Kenapa? Apa yang membuat laki-laki seperti itu? Karena berarti kamu tidak paham, berarti kamu tidak tahu. Dengan kamu memaksa dia, dengan kamu berdrama, bertanya, nangis dan segala macam, itu tidak akan memberikan apa yang kamu mau.
malah itu menjauhkan hubunganmu dari ke arah yang kamu mau. I'm serious. Orang-orang yang udah pernah coaching sama aku, mereka akan ngerti apa yang aku ngomongin. So, yang aku lihat di sini, apalagi ada the devil di sini, it's toxic. So, relationship-nya udah mengarah ke arah toxic. Yang akhirnya memperparah keadaan, bikin kamu stres, bikin dia stres. Karena banyak orang yang, dulu aku juga pernah jadi salah satu orang yang kayak gitu. I mean like, you questioning their motives. Kamu mempertanyakan apakah dia masih cinta, kamu nontonin tarot-tarot, apakah dia masih cinta, plus general pula. It doesn't help anything. Nggak akan, dia masih cinta pun juga, kalau dia nggak yakin ya nggak yakin, nggak akan berubah jadi yakin dengan kamu nontonin tarot. Dia akan bisa yakin kalau kamu bisa melakukan apa yang aku ajarin dalam coaching. So, nanti di video lanjutannya kita lihat pasanganmu ke kamu gimana. But dari sini yang aku lihat adalah ini hubungan yang ya menurutku sudah masuk ke arah toksik. Sudah kayak apa ya? Bahkan kalau ini tidak diperbaiki, hubungan ini akan berakhir. So, it's all up to you. Kalau menurutku sih, probably, I don't know. Probably masih bisa diselamatkan. Aku nggak tahu. Kita lihat nanti perasaan dia ke kamu kayak gimana. Tapi yang dari sini yang aku lihat, ini hubungan yang udah jatuhnya jadi akhirnya memaksakan sesuatu kehendak yang satu, sedangkan yang lainnya tidak mau. Itu yang aku lihat di sini. Dan aku ngeliat di sini ya, kamu mulai mempertanyakan dia gimana sama kamu. Kamu ngerasa stres karena kamu nggak tahu ini hubungan ujungnya kemana, padahal you're still in a relationship misalnya. Atau misalnya belum sampai relationship, baru cuman PDKT. Tapi kamunya udah anxious, cemas, apakah hubungan ini bisa jadi atau tidak. Intinya ada toxicity di sini. Apapun itu, dalam situasi apapun itu. Either kamu in relationship atau tidak, intinya ada masalah di situ. So, ini yang harus kamu dengar. Yang perlu kamu dengar gitu. Dengan kamu bacain tarot, apalagi general reading dari satu reader ke reader lain, tidak memperbaiki hubungan kamu. Ingat, tidak memperbaiki hubungan kamu. Oke? So, kita lihat di video lanjutannya. Buat yang belum member, kalian bisa member dulu. So, klik link yang ada di komen untuk join ke membershipnya. Kamu bisa nonton video lanjutannya di sana. Oke? So, thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.